Halo, nama saya Angelina Agatha dari 11 MIPA 2. Di video kali ini saya akan membuat klepon. Langkah yang pertama adalah campurkan daun suji dengan air, lalu blender. Larutan ini digunakan sebagai perisa dan pewarna. Jika tidak mempunyai daun suji, kalian juga bisa menggunakan perisa pandan lalu campurkan dengan air. Setelah di blender, larutan tersebut disaring untuk memisahkan bagian ampas dengan cairan yang akan digunakan sebagai perisa dan pewarna. Selanjutnya adalah memasukkan tepung ketan. Saya menggunakan takaran 25 sendok makan. Masukkan 1 sendok gula dan garam sedikit. Nah, tahap selanjutnya adalah memasukkan larutan daun suji ke dalam tepung. Langkah ini dilakukan secara perlahan-lahan untuk menghindari adonan yang terlalu cair. Langkah selanjutnya adalah uleni adonan. Pada tahap ini memang sedikit sulit karena adonannya masih lengket dan sulit untuk diuleni. Tetapi kita harus menguleni adonan tersebut hingga kalis. Pada tahap ini memang kita membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk membuat adonan menjadi kalis. Nah, setelah perjalanan panjang, akhirnya adonannya kalis. Ketika adonannya sudah kalis, karena jika ada yang retak di proses perebusan, maka klepon tersebut akan bocor atau cairan gula merahnya akan bocor dan fail. Maka pastikan bahwa
klepon tersebut tidak ada yang retak. Sambil melihat proses pembuatan klepon, saya akan menjelaskan tentang sejarah klepon. Ternyata klepon sudah ada sejak puluhan tahun lalu loh. Dalam buku In this Leven in Netherlands, karya J. M. Molenhoven tertulis bahwa klepon sudah ada sejak tahun 1950-an. Konon kue klepon pertama kali diperkenalkan di negeri kincir angin oleh imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Saat itu kue klepon tersedia di toko dan restoran Indonesia, Belanda, dan etnis Tionghoa. Kemungkinan penamaan ini karena bentuk klepon yang bulat dan kecil-kecil. Pada umumnya orang Jawa menyajikan kue klepon sebagai makanan tradisional bersama getuk dan cenil. Sementara, beberapa provinsi di Indonesia seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, klepon dikenal sebagai onde-onde. Bentuk klepon yang bulat, berwarna hijau, manis, dibaluri oleh parutan kelapa, ternyata memiliki makna tersendiri loh. Ayo kita bahas bersama. Bentuk klepon yang bulat melambangkan bahwa kehidupan tidak ada ujung dan pangkalnya. Kemudian, bentuk bulat yang tidak rata dan tidak sempurna melambangkan bahwa kehidupan manusia tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang pasti. Kemudian, warna klepon yang hijau melambangkan kehidupan, di mana seseorang harus menjaga hatinya untuk tetap selalu hidup, karena hati yang hidup akan selalu mendorong seseorang untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Nah, rasa manis pada klepon ini juga melambangkan pentingnya manusia memiliki kebaikan hati. Karena kebaikan hati tidak bisa dilihat dari luar, tetapi bisa dirasakan. Parutan kelapa melambangkan adanya kesabaran untuk mencapai kebahagiaan. Karena ketika kita ingin mendapatkan sebuah parutan kelapa, ada beberapa tahap yang harus kita lalui, seperti membersihkan sabutnya, membersihkan kulit luar, membuka balok, memindahkan air kelapa, hingga memarutnya. Nah, pada tahap ini kita akan merebus klepon. Kita menggunakan air secukupnya, lalu tambahkan minyak di dalam air. Penambahan minyak ini bertujuan agar klepon tidak lengket antar satu sama lain. Rebus klepon selama 10 menit sampai 15 menit, atau hingga klepon mengambang di air.
Setelah klepon matang, balurkan parutan kelapa ke permukaan klepon. Oh iya, parutan kelapa yang digunakan harus sudah matang ya. Saya sudah makan kleponnya, rasanya enak, manisnya pas, gulanya lumer dan juga kenyal. Terima kasih.